video kali ini kita akan belajar mengenai contoh penerapan mengadakan variasi di dalam pembelajaran. Sebelum melanjutkan ke video contoh penerapan tersebut, sebenarnya apa sih komponen-komponen keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam mengadakan variasi pembelajaran itu? Nah, berdasarkan bahan pembelajaran tersebut, kita dapat mengidentifikasi bahwa komponen keterampilan yang harus dikuasai dalam mengadakan variasi itu ada 3. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Yang kedua, variasi media pembelajaran. Dan yang ketiga, variasi interaksi. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita memperhatikan video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, semangat sekali kalian. Ini ada yang nggak masuk atau semuanya masuk? Ada Bu. Ada Eci, Bu. Sakit, Bu. Eci kenapa? Sakit, Bu. Oh, Eci sakit. Ya, semoga Eci lekas sembuh. Langsung aja ya. Kalian ingat nggak kemarin kita belajar tentang bab apa? Tentang pahlawan nasional. Pahlawan, Bu. Ya, betul. Pahlawan nasional. Nah, aku punya sesuatu nih. Bentar ya. Ini dia. Kalian tahu nggak ini apa? Uang. Iya bener, ini duit. Ini betul. Ini ada gambar pahlawan nih. Ini pahlawan nasional Indonesia. Ini namanya siapa? Kalian tahu nggak? Ayo Afifah, ini siapa? Ketua MPR dan DPR, Bu. Iya benar. Ini Ketua MPR dan DPR di Indonesia. Namanya Bapak Idham Khalid. Nah, kalau yang ini ya, aku masih punya satu. Ini uang 10 ribuan. Nah, uang 10 ribuan ini juga ada nama tokoh nasionalnya, pahlawannya. Syafira siapa? Siapa ini? Franz Kasiepo. Wih. Kasih tepuk tangan dong. Ya, bener dong. Ini tuh pahlawan nasional Indonesia, namanya Franz Kalisipo. Nah, untuk memperdalam materi kali ini, Ibu ada PowerPoint ya. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng di sini. Ya, Bu. Bentar. Udah kelihatan belum? Terlihat, Bu. Belum, Bu. Bentar, aku lupa. Wah, iya. Ini pahlawan nasional Indonesia, namanya Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Nah, udah benar tadi yang disebutin bahwa beliau itu wakil Perdana Menteri Indonesia mulai tahun 1950-an dan beliau sampai 1986. Nah, beliau ini juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR RI. Terus, untuk uang yang 10 ribu tadi, nah juga benar nih. Ini ada tokoh dari Papua ya. Kalian pernah tahu nggak ini tokohnya pernah berperan apa di Indonesia? Wah. Coba Vistra dibaca ini. Franz Kalisipo, yaitu seseorang yang aktif melawan Belanda. Yang tokoh yang menentang rencana pembentukan negara Indonesia Timur, dan tokoh yang mengubah Nederland Nieuwe Guinea menjadi Iran atau ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Nah, benar sekali. Ini ada uang 10.000 sama 5.000. Jadi kita punya uang nggak cuma tahu buat jajan doang, tapi kita juga bisa tahu bahwa di situ ada nama-nama pahlawan yang harus kita tahu bagaimana dulu sepak terjangnya
terus bisa dimasukin deh dalam uang di Indonesia sekarang buat jual beli dan lain-lain gitu. Terus ini ada satu lagi, ada video, coba dilihat ya. Dengeran nggak? Enggak. Enggak. Nah ini kenapa uang 50.000 warnanya biru? Karena ini tuh dulu ada deklarasi Juanda. Nah, dia juga Perdana Menteri ke-10 bagi Indonesia. Oh. Kenapa warnanya biru? Jadi Sulawesi Utara. Nah, ini uang 20.000-an ya. Nah, ini tadi yang uang 10.000. Pencet terus nama Irian. Sudah terlibat dalam konferensi Malino di Sulawesi Utara. Begitu, dia bagikan di uang 10.000. Nah, ini tadi ketua MPR DPR. Menjabat ketua DNU. Sekarang menjadi ikon uang 5.000-an dan sekarang. Ini dia perempuan Indonesia, perempuan pahlawan nasional Indonesia. Wow. Nah, ini udah aku skip ya. Apakah dengan ditampilkannya nama-nama pahlawan itu sudah mencerminkan sebagai bentuk penghormatan kita kepada pahlawan? Gimana, Ais? Ai, gimana, Ai? Menurut saya itu mencerminkan rasa hormat kita kepada Apakah pahlawan karena dengan dibuatkannya uang tersebut kan otomatis ada gambarnya. Lah itu bisa membuat kita mengingat jasa para pahlawan tersebut. Begitu, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih. Jadi dengan adanya gambar pahlawan di uang itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada pahlawan. Tapi harus diingat juga, Afifah mainan. Afifah diperhatiin dulu ya, diperhatikan dulu. Nah, jadi dengan adanya uang tersebut, kita tuh bisa paham dan lebih mengenal pahlawan-pahlawan kita zaman terdahulu gitu. Terus ada juga nih bagaimana caranya menghormati pahlawan selain dari yang udah kita jelaskan tadi. Coba Alfian, gimana cara kita menghormati dengan cara yang lain? Kita bisa dengan cara bersekolah bersungguh-sungguh, Bu. Sip, apalagi? Mendoakan para pahlawan, Bu, dengan mengheningkan cipta. Ya, kalau pas upacara gitu, kita mengheningkan cipta juga merupakan salah satu bentuk perwujudan penghormatan kita terhadap pahlawan Indonesia. Mengenang Hari Pahlawan, Bu. Ya, benar, mengenang Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tanggal berapa, ayo? 10 November. 10 November. November. Ya, benar sekali. Ini sebenarnya tujuannya apa sih kita belajar tentang pahlawan itu? Nah ya, biar kita tuh ke depannya mengetahui bagaimana latar belakang pahlawan-pahlawan itu. Jadi misalkan kita bisa lebih menghormati lah sebagai bangsa yang udah merdeka karena perjuangan-perjuangan mereka. Setelah itu kita juga bisa mengetahui tokoh-tokoh pejuang yang lainnya seperti itu. Mungkin sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham?
Paham? Dengan PowerPoint tadi sama video, kalian udah paham atau lebih jelas atau mungkin ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas. 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 Kalau begitu, sekian dari Ibu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bisa lebih menggali lagi pahlawan-pahlawan Indonesia. Sekian dari saya. Coba Aisyah, Ananda Aisyah, dipimpin doa ya. Iya, baik teman-teman. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Kai. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu anak silakan memimpin doa. Adik Afifah, silakan dipimpin doanya ya. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Amin. Oke. Kemarin kan Bapak udah janji akan bahas soal pahlawan dan peran-peranannya. Nah, pada siang hari ini Bapak bawa sesuatu nih. Bisa dilihat? Bisa. Wah, Wang. Silakan dibagi dua kelompok ya, adik-adik. Syafira sama Afifah, Ananda sama Fistra dan Kailifa ya. Baik, Pak. Iya. Uang 10.000 ini dibawa di Ananda, yang 5.000 dibawa Syafira ya. Ya. Baik, Pak. Ya. Waktu 5 menit buat mendiskusikan siapa yang ada di dalam gambar tersebut. Oke? Oke, Pak. 10 menit telah berlalu. Oke, sekarang silahkan kelompoknya Ananda memaparkan apa sih yang ada di uang 10.000 tersebut. Ananda? Baik, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pahlawan yang ada di dalam uang tersebut. Setelah kami diskusikan bersama, nama pahlawan yang ada dalam pecahan uang 10.000 adalah Franz Keseipo. Franz terlibat dalam prosesi Malino. Benar sekali. Kasih tepuk tangan dong teman-temannya. Selanjutnya kelompoknya Syafira ya. Uang 5.000. Silahkan maju ke depan. Baik, Pak. Setelah kami diskusikan, pahlawan dalam uang pecahan 5.000 adalah Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya nih kepada Ananda. Siapa sih Franz Keseipo itu? Franz Keseipo adalah orang yang terlibat dalam konferensi Malino. Benar. Bagus. Kan karena Ananda jawabannya benar, Bapak punya hadiah nih buat Ananda. Nih, Bapak kasih pulpen. Alhamdulillah. Selanjutnya, Syafira, buat tadi yang ada di pecahan 5.000 kan katanya Idham Khalid. Siapa sih Idham Khalid itu? Jadi Dr. Kiai Haji Idham Khalid adalah salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sosro Amijoyo II dan Kabinet Juanda.
Tepat sekali. Sama seperti Ananda, satu pulpen ini, pulpen cantik buat Dik Syafira. Terima kasih, Oke. Kak. Sekarang Bapak akan simpulkan pelajaran pada siang hari ini. Adik-adik. Oke. Adik-adik, perlu kita ketahui betapa pentingnya menghargai jasa para pahlawan kita. Begitu penting anak-anak dari mengenal latar belakangnya, kontribusinya, serta sejarah perjuangannya bagi bangsa kita. Kenapa? Karena tanpa adanya mereka, mungkin kita tidak bisa bersekolah dengan layak seperti saat ini, tidak bisa makan enak. Nah, karena itu kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita. Oke, karena pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai, Di Afifah silahkan menutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa dan hamdalah bersama-sama. Ayo Di Afifah. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.